Selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Oh ya, semua Luar sehat-sehat. biasa. Semoga kita sehat-sehat selalu dalam mengikuti pelatihan ini. Sebelum pelatihan yang saya sampaikan yaitu kerangka kurikulum, marilah kita berserah diri pada Yang Maha Kuasa, berdoa, dan minta tolong doa ini dipimpin oleh Pak Yusuf. Kepada Pak Yusuf, kami Dan Ibu persilahkan dengan sekalian hormat. yang berbahagia, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan pada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada Pak Yusuf yang sudah semangat memimpin doa kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami cintai, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit kerangka kurikulum yang dicetuskan oleh Bapak Nadiem kita, yaitu kerangka kurikulum sekolah penggerak. Bapak Ibu, paradigma baru selalu ada dalam kehidupan kita, terutama dalam dunia pendidikan. Pendidikan yang memerdekakan untuk mendukung pembelajaran materi, memuat misi, visi, tujuan, dan sasaran profil pembelajar Pancasila. Struktur kurikulum dengan pendidikan yang memerdekakan, prinsip pembelajaran dan asesmen pendidikan yang memerdekakan. Di dalam dunia pendidikan harus selalu ada kerangka. Seperti kita membangun rumah, harus kita bangun dulu kerangkanya, baru ada badan-badannya yang lain. Di dalam kerangka kurikulum ini, pemahaman terhadap pendidikan yang memerdekakan penting. Saat ini pendidikan yang memerdekakan merupakan sebuah wacana yang dapat membuka kesadaran kita untuk melihat keadaan pendidikan yang ada di negeri ini. Untuk mempelajari pendidikan yang memerdekakan, seseorang perlu belajar dari sejarah. Dalam kajian sejarah, kesadaran akan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang merdeka tidak terlepas dari peran pendidikan. Dengan profil pelajar Pancasila, pelajar Pancasila itu adalah perwujudan pembelajaran Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan 6 ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam kerangka kurikulum itu, perlu kita padukan kerangka itu supaya semakin kuat untuk lebih maju ke depannya dunia pendidikan. Tidak salahnya kita selalu ada perubahan-perubahan di dalam pendidikan. Tujuannya adalah supaya pendidikan Indonesia tidak ketinggalan dengan pendidikan dengan bangsa lain. Pendidikan di Indonesia jangan dikatakan lagi berkembang, harus maju, harus maju. Itulah yang kita pegang teguh sebagai sekolah penggerak. Kerangka-kerangka inilah yang akan kita padukan
kolaborasikan. Karena dengan inilah kita berjalan ke depan untuk lebih berkembang, bergerak, dan bergerak. Profil pelajar Pancasila, itulah yang menjadi misi kita, menjadi visi kita. Kita berdasarkan Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu yang kita tanamkan di dalam sekolah penggerak. Ini paradigma baru mengatakan sekolah penggerak itu seperti apa? Kita memang sekolah penggerak ini mulai sudah menyusun tujuan pembelajaran yang kreatif, inovatif. Memang kalau dihitung dari dulu, dilihat dari zaman dulu, sudah kreatif. Tetapi sekolah penggerak ini bukan hanya kreatif, bergerak di semua bidang. Mau tidak mau kita harus ikuti zaman, perkembangan zaman. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kita sebagai sekolah penggerak, mari semangat. Bapak Ibu peserta ini, semangat. Jangan lihat umur. Jangan lihat seperti kumis sudah putih atau rambut putih. Kita mari semangat. Anggaplah itu hitam, masih hitam semua. Membuat kita semakin semangat ke depan. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, mari kita saling mendukung dalam membangun kerangka kurikulum ini. Karena dari sini kita membuat alur-alur pembelajaran yang sangat menarik, tidak membosankan anak-anak, dan tidak mengecewakan anak-anak. Karena kenapa? Karena sekolah penggerak berpihak pada murid, berpihak pada peserta didik. Disitulah perbedaan, sedikit perbedaan dengan kurikulum 2013 atau kurikulum dari yang sebelumnya. Di situ ada struktur kurikulum dengan pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan ini bernadaskan bahwa manusia merdeka adalah manusia yang mampu hidup bersama dengan orang lain, yang juga berhak untuk merdeka. Soehardi Sarningrat mengingatkan, ketika unsur pendidikan yang memerdekakan itu harus selalu menyatu. Tidak boleh satu pun unsur yang lepas dari ketiganya. Jika satu saja unsur tersebut absen, maka makna memerdekakan pun menghilang. Prinsip pembelajaran dan asesmen pendidikan yang memerdekakan berbagai teori tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang telah dikemukakan para ahli yang memiliki persamaan dan perbedaan. Dari prinsip tersebut terdapat beberapa prinsip yang relatif berlaku umum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pembelajaran. Untuk itu, para Bapak Ibu peserta, mari kita semangat untuk mendukung itu semuanya, supaya anak cucu kita nanti tidak merasakan pelajaran yang monoton. Anak cucu kita akan merasakan apa yang kita tanamkan di dalam dunia pendidikan sekarang. Saya berpikir di dalam dunia ini kita pikirkan apa yang ditanam manusia itu akan dipetik. Kita tanam sekarang berbagai cara meningkatkan pendidikan, akan kita petik di suatu hari. Percaya, yakin dengan Yang Maha Kuasa, perbuatan-perbuatan kita yang baik tidak akan sia-sia. Saling menolong kepada sesama sekolah penggerak tidak akan sia-sia untuk dunia pendidikan lebih maju. Selalulah tolong-menolong, berkolaborasi supaya beban kita dapat kita
tanggung bersama dengan meringankan beban kita bersama. Bapak Ibu peserta yang saya hormati, sebagai pembawa materi, saya selalu belajar di dalam kehidupan ini. Di sini ada juga saya sampaikan seperti kerangka kurikulum, unit modul pelatihan sekolah penggerak di antar materi. Bapak Ibu yang telah masuk di bagian akhir ini, modul kerangka kurikulum ini, sedikit banyaknya sudah akan memahami bagaimana kerangka kurikulum itu yang akan kita bawa ke depannya. Untuk melihat keterkaitan antara materi yang sudah Bapak dan Ibu pahami, mari kita membuat peta pikiran untuk menghubungkan antara materi yang sudah diberikan. Tuliskan apa hubungannya materi yang ada dalam unit modul ini dengan pendidikan yang memerdekakan. Nanti habis sesi, Bapak Ibu boleh kerjakan sepenuh hati, pasti bisa. Karena sedikit banyaknya sudah mempelajari kerangka kurikulum. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tidak jenuh-jenuhnya selalu belajar, selalu meningkatkan diri, berkembang dalam dunia masa depan pendidikan. Untuk itu, Bapak Ibu Guru, dari kerangka kurikulum tadi ada sebuah peta pikiran. Di sana ada kerangka kurikulum atau pendidikan yang memerdekakan. Memerdekakan di dalam program pelajar Pancasila. Ini tidak lepas dari profil pelajar Pancasila. Karena negara kita berdasarkan Pancasila. Karena Pancasila itu adalah harga mati sudah tertanam dari nenek moyang kita yang sudah memerdekakan negara kita ini. Mari Bapak Ibu renungkan, refleksi diri, apa yang kurang dengan diri saya, apa yang menghambat diri saya, kita refleksi, akan kita bawa ke dalam perbaikan, rekomendasi perbaikan, selesai refleksi. Refleksi inilah yang akan dapat menuntun kita ke depannya. Bapak Ibu peserta yang kami hormati pada kesempatan ini, sampai di sini materi yang saya dapat sampaikan. Saya hanya manusia ciptaan Tuhan, tidak luput dari dosa, kesalahan, atau kehilapan kata-kata saya. Apabila ada kesalahan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lain tujuan kita adalah hanya untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Sampai di sini Bapak Ibu, maafkan saya kalau apabila ada kesalahan saya. Dan saya ucapkan semoga kita sehat-sehat semua, salam sehat, salam jumpa ke depannya di hari yang bahagia. Terima kasih.